merasa bahwa aku buat apa melakukan sesuatu, jadi ngapain. Oh, kemarin-kemarin aku ranking 1 terus, dia bagus gitu waktu sekolah, tapi kenapa waktu kuliah kok jadi jeblok. Benteng besar ketika kita sudah stuck itu adalah ketika kita bilang tidak bisa, sulit, gak mau, gak mungkin, gak ada temennya. Airlangga Safe Space, save me, save you, save us. Halo Savers, udah lama banget nih kayaknya kita nggak ketemu sama kalian. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Lagi pada santai atau lagi pada sibuk nih kayak aku yang lagi semester 3? Kalau kamu gimana, Isa? Kalau aku jujur sama sih Kak, karena kan aku juga lagi semester 3 nih. Jadi kayak sibuk-sibuknya dan tugas itu numpuk banget, Bener, tugas tuh tugas numpuk sih. banget sih, itu hektik. Ya bener sih, semester 3 ini kebetulan tugasnya lagi banyak banget. Pusing Iya banget kan, jadi ya, pusing, Kak. jadi hektik. Tapi walaupun kayak gitu, aku harap kita semua tetap berada dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat ya Savers. Amin banget sih Kak, soalnya Savers di luar sana semoga tetap kuat dan juga semangat ya Savers. Nah, by the way, kita hari ini mau ngapain sih? Mau ngapain ya? Ngapain ya? Ngobrol nggak sih? Ngobrol, Bincang-bincang nggak ngobrol sih? apa tuh kalau ngobrol? Nanti kita spill Oh, ya biar udah, bener, nanti surprise. kita Jangan spill. jangan dulu, oke? Tapi sebelum kita spill, kita kenalan dulu nih Savers. Nah, Bener banget. karena kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, oke Savers, kenalin aku Kalista dan di sini aku sama partner aku. Halo Savers, kenalin aku Isa dan kami yang bakalan nemenin kalian selama beberapa menit kemudian karena mau bahas atau bincang-bincang topik yang tentunya menarik banget. Nah, apa sih topik yang menarik itu? Apa ya? Spill nggak sih Kak? Spill nggak sih Kak? Oke, aku spill nih. Tapi sebelum aku spill, aku mau naik dulu nih ke kamu Isa. Aduh, nanya apa nih Kak? Kamu sekarang ini lagi ada di fase hidup yang gimana sih? Kamu lagi semangat-semangatnya ngejar impian kamu atau justru kamu malah lagi bingung dan tersesat sama jalan hidup kamu sendiri nih? Jujur nih Kak, soalnya kan aku sekarang lagi di semester 3, ada semester 1 sama semester 2. Nah, semester ke semester ini aku kayak makin bingung gitu loh Kak. Soalnya kan makin banyak opportunities dan juga opsi-opsi yang kayak makin luas dan aku tuh makin bingung gitu loh untuk memutuskan keputusan yang ada di kehidupanku. Jadi kayak takut aja salah jalan dan emang lagi hilang arah sih. Soalnya kayak bingung gitu loh mau milih apa gitu. Aku paham banget sih sama perasaan kamu. Kita semakin dewasa, kita semakin banyak pilihan yang terbuka di depan mata kita. Akhirnya kita sampai bingung sendiri gitu kan, mau milih yang mana gitu. Bener banget sih. Nah, barangkali ada savers yang relate sama ceritanya Isa tadi. Jangan khawatir karena pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang relevan nih sama Apa tuh permasalahan Kak? tadi. Apa tuh Kak? Nah, kita Penasaran bakal banget nih. ngebahas tentang quarter life crisis, yaitu fase dimana kita tuh sering ngerasa kayak, aduh hidup aku tuh mau dibawa kemana sih? Nah, judul dari podcast kita kali ini adalah Why Are We So Lost? The Truth About Quarter Life Crisis. Wah itu keren banget Ya sih kan, Kak. keren banget kan topik kita hari ini. Jadi kita bakal kupas tuntas nih tentang quarter life crisis yang sering banget dialami di usia 20 sampai 30-an awal yang bikin kita ngerasa kayak aku tuh sebenarnya lagi ngapain sih? Wah itu keren banget sih. Nah biar kita ngomongin ini lebih seru nih Kal, tentunya kita punya tamu yang spesial Wah, banget. siapa tuh tamu spesialnya? Siapa ya? Ya. Jadi tamu spesial kita yaitu Kak Diasi Anindya Putri, MPSI, psikolog, seorang psikolog klinis yang melakukan konseling untuk masalah-masalah psikologis seperti kecemasan, trauma, depresi, pengembangan diri, masalah hubungan, perawatan diri, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai associate di berbagai institusi. Wah, keren banget gak sih Keren pembicara banget, kita hari keren banget ini? deh. Memang asap tuh nggak pernah gagal ya, Savers, Bener kalau soal banget. pembicara. Benar banget. Kan? Soalnya aku tuh kayak lihat nih profil dari pembicara hari ini tuh kayak
kok bisa Asap tuh nemu beliau kan, gitu. keren banget kan. Nah, tapi tanpa nih berlama-lama lagi, biar kayak nggak basa-basi lagi nih teman-teman, langsung aja kita panggil Kak Desi Anindya Putri. Untuk Kak Desi dipersilakan. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Mungkin Kak Desi boleh kenalan dulu dan juga sapa savers yang lagi nonton podcast ini di rumah. Oke, halo savers yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Desi Anindya Putri. Saya biasa dipanggil Desi. Saya adalah seorang psikolog klinis yang bekerja di beberapa institusi seperti tadi yang sudah disampaikan, dan saya juga bekerja sebagai psikolog klinis di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Wah, keren banget sih. Nah, aku kan sebenarnya tuh udah pernah lihat Kak Desi tuh di FYP Instagram aku, Kak. Jadi kayak aku pernah lihat, iya aku pernah lihat kontennya Kak Desi sebenarnya tuh. Nah, kira-kira nih Kak Desi ini kesibukannya sebelakangan ini apa nih, Kak? Kesibukan belakangan ini lebih banyak tentu saja melakukan konseling gitu ya, konseling berkaitan dengan kecemasan, depresi juga, trauma, relasi, baik itu relasi intimasi, pacaran, pertemanan juga seperti itu. Kemudian saya juga bekerja sebagai asesor seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar rekrutmen gitu ya, asesmen, nah saya psikolognya yang nilai. Iya benar gitu. Keren banget ya. Gak perlu diragukan lagi ya savers bicara kita di podcast kali ini. Nah by the way nih Kak, kita kan bakal ngebahas tentang quarter life crisis nih. Ya. Nah kira-kira Kak Desi tahu nggak sih podcast kita kali ini tuh diambil dari mana topiknya? Oke, kalau terkait dengan quarter life crisis itu sekarang sepertinya sudah banyak sekali terdengar dan tersebar di berbagai sosial media gitu ya, dan banyak juga klien juga berdatangan gitu ya, ngobrolin terkait dengan quarter life crisis. Pun sebetulnya mereka datang itu tidak menyadari bahwa ada fase yang sedang dilewati berkaitan dengan quarter life crisis, tapi setelah ditelusuri gitu, itu ternyata oh dia ada nih di fase quarter life crisis itu. Nah kebetulan nih Kak, kita juga menemukan kasus yang sama. Jadi di Asap itu kan ada layanan curhat namanya Ears on You Kak. Jadi kebetulan banget di Ears on You itu banyak banget orang yang curhat tentang quarter life crisis. Jadi sama nih kayak ceritanya Kak Desi tadi, banyak cerita tentang quarter life crisis. Jadi karena kita ngeliat banyak banget nih yang curhat tentang permasalahan di quarter life crisis, akhirnya kita memutuskan untuk topik ini tuh dibahas langsung sama ahlinya gitu. Benar ya banget, gitu. Nah, kalau gitu aku izin bacain curhatannya ya Kak. Boleh, silahkan. Oke, jadi akhir-akhir ini aku ngerasa lagi capek banget nih Kak. Ternyata jadi dewasa tuh nggak semudah yang aku pikirin waktu kecil ya. Aku ngerasa hidupku stuck gini-gini aja. Mulai banyak ketakutan yang muncul selama beranjak dewasa, nggak ada teman cerita, takut bebanin orang tua, dan juga takut nggak bisa bikin bangga orang sekitar aku. Karena ketakutan itu, aku tuh juga nggak bisa ngelihat masa depan aku dengan baik Kak. Dan hal ini tuh sejujurnya cukup ganggu aktivitasku sehari-hari. Aku juga sering kehilangan motivasi saat melakukan sesuatu Kak. Selama ini aku udah berusaha nyari coping mekanisme yang baik dengan nontonin video motivasi, dengan harapan aku juga punya motivasi itu. Tapi ternyata nggak terlalu bantu aku Kak untuk termotivasi. Aku bingung Kak apa yang harus aku lakuin. Aku capek. Wah, kelihatannya savers ini kelihatan hopeless banget ya sama keadaannya sekarang. Ternyata quarter life crisis tuh bisa berdampak segitunya ya Kak sama kehidupan. Betul. Jadi di sini aku jadi penasaran sebenarnya quarter life crisis tuh kayak gimana sih Kak kalau menurut Kakak? Baik. Kalau quarter life crisis yang sekarang sudah banyak sekali terdengar gitu ya di media sosial ataupun juga di media sosial cetak maupun non cetak gitu ya, itu sudah banyak sekali terdengar, dan itu tidak hanya terjadi pada individu-individu yang sudah bekerja gitu ya. Biasanya kan orang bilang quarter life crisis itu ya kalau udah quarter usianya 25 tahun gitu. Tapi sebetulnya quarter life crisis itu bermulanya itu di usia
dewasa awal kalau bahasanya, yaitu sekitar start 18 sampai 29-30. Jadi sepanjang itu range usianya. Jadi artinya pun teman-teman mahasiswa gitu ya, itu juga bisa mengalami quarter life crisis itu sendiri. Quarter life crisis itu sendiri adalah kondisi di mana seorang individu mengkhawatirkan, mencemaskan, overthinking kalau sekarang bahasanya anak-anak sekarang ya, overthinking terhadap pencapaian di masa yang akan datang. Entah itu berkaitan dengan karir, akademik kalau teman-teman mahasiswa gitu ya, prestasi gitu ya, pasangan itu juga bisa jadi. Kebingungan-kebingungan itulah yang sulit untuk ditemukan, akhirnya memicu fase quarter life crisis ini gitu. Berarti kayak kan yang kita tahu tuh kan quarter life crisis itu kan pada umur 25. Ternyata nggak cuma di umur 25 aja, ternyata di dewasa awal dari start 18 sampai 29 ya Kak. Ya, 29-30 itu masih bisa gitu. Karena itu udah masa anak-anak, masa remaja itu kan sudah lewat. Iya, kayak tadi yang dicurhatin, iya, ya kan beda waktu kecil sama dewasa, iya beda karena tuntutannya juga beda. Nah, adanya tuntutan-tuntutan ini gitu ya, akhirnya kita ada di fase si quarter life crisis ini gitu. Oke. Berarti kayak ternyata quarter life crisis tuh emang sekompleks itu. Jadi kayak nggak cuman 25 dong, tapi ternyata kayak semua dari dewasa awal itu dari udah ngerasain quarter life crisis. Betul. Nah, kalau melihat dari curhat anonim tadi nih Kak, Savers tuh kan yang seperti di Kakak bilang juga, dia itu kaget karena ternyata kehidupan dia di masa dewasa tuh nggak semudah apa yang dibayangkan saat waktu kecil nih Kak. Nah, kira-kira nih selain apa yang udah disebutin tadi sama Kak Desi, nah hal apa aja sih Kak yang akan dihadapi atau bahkan udah dialami oleh orang ketika dihadapkan pada quarter life crisis? Kalau sudah ada di fase quarter life crisis, yang dihadapi tentu kompleksitas dari kecemasan itu sendiri, overthinking itu sendiri, yang tadi mungkin sudah beberapa sempat saya sampaikan terkait pencapaian karir. Kalau misalnya sudah bekerja gitu ya, pencapaian karir, aku kerja buat apa ya? Udah nih lulus kuliah kerja, terus kerja buat apa? Ada beberapa klien yang datang, dia akhirnya juga bingung gitu. Ini kerja sebenarnya buat apa sih? Apakah ini hanya sebuah formalitas kah? Gitu, atau memang ada goals yang ingin dicapai yang dia bisa pahami itu? Gitu. Atau misalnya usia-usia 25 tahun ke atas gitu, atau 24-25 tahun ke atas, itu adalah usia di mana usia untuk dituntut memiliki pasangan. Ya kan? Kalau sekarang itu banyak banget yang selalu tanya kapan nikah, udah nikah kapan punya anak, terus kan ya pertanyaannya berderet terus. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini itu juga dihadapi di fase quarter life crisis itu. Gitu. Jadi tuntutannya itu bisa dibilang banyak juga eksternalnya. Selain mungkin kita menuntut diri kita sendiri karena kita punya goals yang ingin kita capai, tetapi adanya tuntutan-tuntutan eksternal yang mungkin kita sulit untuk mencapainya atau ya menyesuaikan gitu dengan mereka maunya seperti apa sih, baik itu dari orang tua, teman sendiri, sahabat, bos gitu ya, atau yang usia-usia masih 18, 19, 20 itu masih usia kuliah ya kalau nggak salah, dosen pengennya apa gitu ya, waktu skripsi dosen pengennya apa, ujian dosen pengennya apa. Nah, itu adalah hal-hal yang dihadapi ketika kita berada di fase quarter life crisis itu. Berarti kayak di quarter life crisis tuh kita lagi fasenya di mereka itu banyak mempertanyakan diri sendiri. Betul. Tapi pada saat yang sama kita juga menerima tuntutan dari orang lain maupun dari diri sendiri. Jadi memang gak heran sih kalau akhirnya banyak yang mengalami terus merasa kesulitan gitu ya Kak pada quarter life crisis. Betul ya. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan sama Kak Desi, quarter life crisis ini kan banyak dialami sama individu di masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal itu sebenarnya apa sih Kak? Dan kenapa kok mereka tuh akhirnya rentan gitu dengan quarter life crisis? Baik, masa dewasa awal tadi saya sudah sebutkan secara usia dia start 18. Artinya apa? Kita sudah meninggalkan masa anak-anak,
kita sudah meninggalkan masa remaja, tuntutannya pun akhirnya beralih. Oh iya. Kalau masa anak-anak, masa remaja tuntutannya sekolah, belajar, bersosialisasi gitu ya secara garis besar. Ketika kita sudah dewasa, tuntutannya sudah lebih untuk kita mampu mengambil keputusan sendiri. Kita memiliki tujuan hidup apa, ya misalnya cita-cita kita. Dan bagaimana kita memahami caranya untuk mencapai itu, gitu ya. Kemudian tuntutannya tadi setelah lulus kuliah, apakah menikah atau tidak, begitu ya. Tujuan karirnya seperti apa. Jadi ketika kita sudah berada di fase dewasa awal, itu kan kita sudah meninggalkan masa-masa main-main istilahnya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya nih fase anak-anak, fase remajanya tidak tuntas secara optimal, maka dia akan terhambat di masa perkembangan dewasa awal. Itulah kenapa individu-individu di masa dewasa awal itu mereka rentan untuk menghadapi quarter life crisis itu. Istilahnya kalau kita bikin rumah, pondasinya nggak kuat, Iya jebol. sih, oh ya benar-benar. Gitu kan. Jadi sama, kalau misalnya kita masa remajanya tidak terpenuhi, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan eksternal, maka ketika kita dewasa awal menghadapi berbagai macam tuntutan yang membuat kita shock gitu mungkin ya, kita akhirnya kesulitan untuk menemukan bisa jadi diri kita. Aku ini pengennya apa, aku ini siapa gitu ya. Dan kita juga akhirnya kesulitan untuk bersosialisasi juga, mungkin ya, menyesuaikan berbagai macam dinamikanya kehidupan kita di masa dewasa awal ini gitu. Jadi kayak aku juga tadi habis dengerin penjelasannya dari Kak Desi ini, kayak ternyata tuh apa ya, make sense gitu loh kenapa masa dewasa awal tuh rentan terkena quarter life crisis itu tadi. Nah Kak, kalau misalnya nih golongan rentan ini nih sudah terkena quarter life crisis tadi tuh, pengaruhnya ke kehidupan di masa dewasa awal tuh bagaimana sih Kak? Soalnya kan dewasa awal ini tuh sebenarnya kayak masa-masa yang paling penting kan Kak, Betul. buat mengeksplorasi diri dan lain sebagainya. Betul. Salah satunya tadi yang sudah dirasakan oleh yang curhat anonim tadi itu adalah demotivasi. Oh, demotivasi. Merasa bahwa aku buat apa melakukan sesuatu, jadi ngapain? Oh, yes. Back off, mundur dia. Gitu ya. Jadi ada motivasi yang mungkin dulunya aku adalah orang yang high motivated, tapi begitu berada di titik aku harus membuat suatu keputusan sendiri, memahami diriku seperti apa dengan kompleksitasnya dunia kita, gitu ya. Akhirnya mundur, gitu. Demotivasi. Kemudian jati diri itu tadi ya, merasa lepas, bahasanya mungkin lepas dengan dirinya sendiri, bingung mencari jati diri, bingung dengan sebenarnya aku tuh lebih sukanya yang mana gitu. Aku udah kuliah jurusan psikologi misalnya, tapi ini apakah tepat ya buat aku? Iya, kayak nggak tahu sebenarnya maunya apa kayak gitu. Betul. Jadi untuk dewasa awal yang sudah mengalami fase quarter life crisis itu salah satunya demotivasi, kemudian kehilangan jati diri, menarik diri dari lingkungan sosial itu juga mungkin terjadi karena itu terasa melelahkan. Oh iya. Ya, entah ketika dia melihat, loh teman-temanku kok sudah jauh di sana, terus minder gitu ya, jadinya jadi minder, jadi kurang percaya diri, nggak yakin sama dirinya sendiri gitu ya. Itu juga bisa terjadi ketika kita berada di quarter life crisis itu. Jadi nggak yakin, oh apakah aku capable sebetulnya gitu, kayak oh kemarin aku ranking 1 terus dia bagus gitu waktu sekolah, tapi kenapa waktu kuliah kok jadi jeblok. Nah, itu banyak sekali terjadi biasanya gitu. Secara garis besar kurang lebih seperti itu. Berarti lebih banyak kita mempertanyakan jati diri kita dan kita tuh sebenarnya ngapain di kehidupan ini misalnya Kak. Ya kurang lebihnya seperti itu, karena kita jadi bingung kan, krisisnya ada di situ. Iya benar-benar. Nah tapi nih Kak, kan tadi juga sempat disinggung sama Kak Desi di awal,
pada masa ini kan kayak tadi kita banyak mempertanyakan diri sendiri ya, kita lagi berusaha mencari lah kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di kehidupan kita. Nah tapi pada saat yang sama kita tuh juga menerima tuntutan atau ekspektasi gitu kan. Nah, itu tuntutannya bisa dari orang lain atau dari diri kita yang menuntut diri kita sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita sudah menerima ekspektasi itu sampai akhirnya kita merasa tertekan dan sebagainya, bagaimana sih Kak caranya kita bisa menghadapi atau mengatasi ekspektasi tersebut selama menjalani quarter life crisis? Yang pasti ini memang adalah hal yang sangat susah karena ketika kita dituntut baik itu diri sendiri dan juga dituntut oleh eksternal gitu ya, kita mesti punya keyakinan diri dulu. Ya, kalau misalnya kita sendiri nggak yakin dengan diri kita, maka kita akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar itu siapa? Teman-teman. Teman-teman kan kalau misalnya kita sudah usia 18 tahun ke atas itu kayaknya udah banyak banget waktu yang kita habiskan bersama teman sebaya. Ya kan? Teman sebaya itu kan pengaruhnya cukup besar juga ya ke setiap individu. Terus tuntutan juga dari orang tua. Kalau misalnya kita tidak punya keyakinan diri yang besar, yang optimal, cukup optimal deh paling enggak, kita akan mudah goyah. Kita akan mudah lebih cepat quarter life crisis-nya itu, lebih cepat bingungnya. Karena apa? Aku nih udah bingung mau ngapain. Satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C. Aku mesti yang mana? Nah caranya gimana supaya nggak seperti itu? Selain balik ke keyakinan diri itu tadi, kita boleh kok kayak mengambil kayak take a pause dari kegiatan sehari-hari itu. Kemudian kita dalami, kita itu memang maunya yang seperti apa, pengennya seperti apa, dan bagaimana kita mampu kalau misalnya kita udah yakin dan kita sudah tahu caranya bagaimana, biasanya kita akan lebih mampu untuk membuktikan kepada entah teman, entah orang tua, bos, siapapun yang memberikan tuntutan itu kepada kita lebih mampu untuk kasih tahunya itu seperti apa. Gitu. Kita bisa menunjukkannya dengan cara yang seperti apa. Dan karena kita yakin, kita pede, kita paham risiko-risiko yang akan kita terima, jadi kita bisa kasih tahu ke mereka gitu kan. Biasanya nih kalau teman-teman mahasiswa kebanyakan salah satu ceritanya di bagian tuntutan-tuntutan ini adalah orang tua aku pengen aku masuk psikologi, tapi akunya nggak mau. Itu biasanya itu seperti itu. Nah itu juga perlu disadarin oleh kalau nih misalnya teman-teman yang ada di rumah pun punya pengalaman seperti itu, boleh digali lebih lanjut. Apakah memang kalian nyaman atau tidak sebelum terlambat? Gitu. Nah tadi kan yang seperti Kak Diasi bilang itu kan kayak kalau misalnya dituntut oleh orang tua, terus kayak teman sebaya tadi, itu kan pasti ada momen dimana kita tuh stuck. Masuk kayak stuck itu kayak kita tuh nggak tahu. Mungkin tadi yang Kak Diasi bingung. Kalau Kak Diasi bilang tadi kan kayak udah tahu nih maunya gimana. Nah kalau misalnya orang tersebut tuh nggak tahu nih kayak orang lain benar, tapi aku juga maunya kayak gimana, kayak belum tahu tuh mau kayak gimana, kejelasannya gimana, dan malah dalam kondisi stuck itu gimana sih Kak caranya keluar dari kondisi tersebut seperti itu? Baik, kalau misalnya sudah berada di kondisi stuck, saya nggak mau ghosting kalau sekarang bahasanya ya, itu pasti akan membutuhkan proses panjang untuk individu tersebut keluar dari kasarannya zona nyaman. Ketika kita sebelum ada isi quarter life crisis ini kan kita ada di zona nyamannya kita nih, gitu kan. Terus habis itu kita beranjak ke fase berikutnya. Bisa jadi fase ini ternyata wah terlalu dinamika banget nih atau fluktuatif banget ternyata gitu kan. Ini akhirnya menjadi di luar zona nyaman kita, gitu. Akhirnya membuat kita stuck karena kita nggak tahu mesti ngapain. Satu hal yang perlu dipahami adalah ini ada prosesnya. Nggak bisa minggu depan kelar, 2 minggu kelar itu nggak bisa. Kecuali satu. Seperti yang tadi saya sampaikan, mau take a pause dulu untuk pahami apa yang terjadi, apa yang salah, apa yang benar, apa yang bisa dipraktikkan, dicoba, dieksplorasi diri gitu ya, apa yang tidak bisa, atau apa yang aku mau coba
walaupun ragu tapi ya oke lah, aku mau coba gitu, apapun hasilnya nanti bisa dikonfirmasi kembali, misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya sudah stuck, ini satu perlu mengenali dulu stucknya kenapa. Satu hal benteng besar ketika kita sudah stuck itu adalah ketika kita bilang tidak bisa, sulit, gak mau, gak mungkin, gak ada temennya, orang tua gak bantu, gak punya temen. Nah, itu adalah benteng yang sangat besar yang mesti dipaluin satu-satu supaya runtuh gitu ya, supaya kita bisa melihat di balik dari tembok besar itu apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya di sesi konseling, kalau misalnya sama saya tuh pasti akan saya tarik mundur dulu tuh ke belakang, apa ya yang bikin stuck ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memang udah merasa yang stuck banget, kalau misalnya mau ke tenaga profesional tuh monggo banget gitu, supaya dibantu. Karena kalau misalnya kita stuck, terus anggaplah cerita sama teman, terus teman ternyata nggak begitu membantu juga gitu. Boleh ke tenaga profesional yang sekiranya itu kan lebih netral gitu, yang nggak judgmental. Kalau misalnya teman-teman yang pernah konseling gitu ya, kalau misalnya sesi konseling itu kan non judgmental yang sebetulnya. Jadi kami melihat secara objektif bagaimana sih stucknya ini terjadi, apa yang membuat stuck. Kalau misalnya udah stuck, buntu suruh mikir gitu. Nah, siapa nih yang bantu gitu. Kalau misalnya memang dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu, silahkan gitu. Nggak semua yang datang konseling itu adalah sesuatu hal yang menakutkan atau merugikan gitu ya, tapi itu merupakan salah satu langkah untuk membantu semua orang, individu, termasuk mereka-mereka yang mengalami fase quarter life crisis ini. Nanti nggak apa-apa ya Kak, kita jalani prosesnya tuh pelan-pelan aja. Boleh, karena boleh. Lama ya Saifah prosesnya itu, dan memang dalam prosesnya juga nggak apa-apa kalau misalnya kita mau berhenti dulu buat cari tahu sebenarnya kita lagi kenapa, cari tahu alasan kita tuh mengalami hal tersebut kenapa. Dan kalau misalnya perlu nih untuk minta tolong ke yang profesional, itu juga nggak apa-apa banget, nggak usah takut, justru malah disarankan ya Kak. Betul. Betul. Sebenarnya aku mau tanya sih Kak, tadi kan Kakak tuh sebenarnya sudah sempat mention juga nih overthinking nih Kak. Nah, kadang tuh kan kayak masa remaja sekarang, terus kayak masa dewasa awal tuh kan suka banget nih overthinking. Bahkan aku juga tuh sering banget overthinking kayak saya juga boleh ngapain. boleh. Nah, itu tuh kadang kan overthinking tuh bisa jadi musuh terbesar kita. Kayak kita tuh mau sebenarnya mau bergerak tapi karena overthinking itu jadi kayak gerak nggak ya kayak gitu kan. Kebanyakan mikir betul. Nah, apa sih Kak yang sebenarnya itu bisa kita lakuin untuk menghentikan pola pikir itu tadi, yang overthinking itu tadi sih Kak? Kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan situasi kita ketika kita sedang stuck gitu. Karena stuck itu juga bisa karena kita overthinking itu gitu. Karena banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan kita sehingga kita berhenti di tempat. Karena kita tanda kutip hanya mikir, tapi tidak do something, gak melakukan sesuatu. Boleh teman-teman itu kalau misalnya yang ada di otaknya udah banyak banget informasinya, kan kita mesti ngosongin. Istilahnya kalau misalnya handphone memorinya full, itu kan kita mesti buang sampah-sampahnya, foto-foto yang nggak kepake atau dokumen-dokumen yang nggak kepake, itu kan bikin penuh. Nah, kita juga sebagai manusia bisa dan boleh melakukan itu supaya nggak penuh. Caranya gimana? Salah satu hal yang praktis yang bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun adalah tuangkan semuanya yang lagi dipikirin. Kalau bahasa edukasinya mungkin journaling gitu ya. Kalau bahasa saya sih ya praktikalnya bikin mind map, bikin coret-coretan, ambil kertasnya nggak usah yang bagus-bagus, kertas coret-coretan, kertas mungkin sekarang juga paperless juga ya, bisa voice note dan lain sebagainya mungkin gitu ya. Tapi konteksnya adalah kita mengeluarkan apa aja yang kita pikirkan, keluarin semuanya yang ada di otak ini sampai kita bisa melihat secara konkret
sebenarnya yang kita pikirin itu apa. Kemudian kita puzzling. Oh ini itu yang poin pertama itu, oh ternyata mikir soal kuliah. Yang kedua mikir kalau misalnya aku cuma kuliah aja, aku ikut organisasi lain gak ya? Tuh, 2, 3. Nanti kalau aku ikut organisasi, nanti kuliah organisasi, terus aku jalan-jalannya kapan? 3, tuh ya kan dapat. Terus nanti yang keempat apa lagi? Karena banyak itu tadi, banyak pengennya, banyak tuntutannya. Misalnya kamu harus ikut nih organisasi biar nanti kerjanya gampang gitu ya. Terus akhirnya kita jadi overthinking semuanya. Keluarin itu semuanya. Kemudian find out dengan cara kita sendiri. Kita semacam seperti mengempower diri kita sendiri. Ya. Bagaimana aku bisa menghadapi itu? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran teman-teman yang ada di rumah, tulis aja, tidak ada benar atau salah. Kita nggak akan pernah tahu benar atau salahnya kalau kita nggak trial and error. Itu mana yang fit in sama kita, itu kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya kita nggak pernah coba. Gitu. Karena setiap orang pasti punya pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi overthinkingnya masing-masing, bergantung dari karakteristiknya, bad experience-nya, or good experiences-nya gitu ya. Jadi setiap orang pasti memiliki metode yang berbeda-beda. Itu adalah cara praktis yang bisa kita pakai kalau misalnya kita lagi overthinking, karena kita harus keluarin itu semua biar nggak over gitu. Berarti kita intinya mengeluarkan apa aja yang dalam pikiran kita ya Kak. Terus tadi mention di puzzling, kemudian di situ baru kita bisa tahu nih sebenarnya kita tuh maunya apa. Betul ya. Nah tadi aku juga sempat highlight perkataan Kak Desi juga soal mendorong diri kita sendiri untuk kemudian melakukan suatu action. Nah untuk melakukan suatu action, mendorong diri sendiri kan kita butuh yang namanya motivasi ya Kak. Nah terus kalau di quarter life crisis ini kan kita juga rentan mengalami yang namanya demotivasi. Betul. Nah gimana itu caranya kita mengatasi demotivasi itu? Kayak gimana sih cara kita mengembalikan motivasi untuk mau akhirnya bertindak, atau simpelnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa mengerjakan kegiatan kita yang kecil-kecil tuh dengan motivasi gitu kan? Yang perlu diingat satu adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu sebagai catatan, karena tuntutan itu kan biasanya datang juga dari lingkungan yang si A udah sampai sini, si B sudah sampai sini. Ya anak mama kok masih kayak gini-gini aja sih, biasanya gitu ya. Tuh tetangga udah kayak gitu gitu. Atau temenku kok dia tiba-tiba bisa ya, kok aku masih di sini aja gitu ya. Karena ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, mayoritasnya adalah kita menempatkan diri kita yang ada di bawahnya. Boleh bandingin diri dengan orang lain tuh nggak apa-apa, selama menjadikan orang lain itu adalah role modelnya. Aku pingin seperti dia, cara apa yang harus aku lakukan ya? Oh, jatuh bangunnya dia seperti itu. Kalau kita tahu, karena kan kita kadang nggak tahu ya prosesnya orang itu seperti apa. Gitu. Jadi satu, jangan bandingin diri kita dengan orang lain terlalu sering. Si A udah sampai sini, si B sampai sini. Jadi kita berikutnya adalah kita mesti tahu dulu kita ini maunya apa, bukan maunya. Tujuan kita itu apa? Kayak set goals, mungkin kayak ngeriset gitu ya. Riset goals kita itu ngeriset maunya seperti apa yang disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kembali lagi kayak tadi saya sempat menyampaikan bahwa kita kan mesti paham nih sama diri kita itu maunya gimana. Jadi kita akan lebih memahami kalau misalnya kita setting goals, oh aku mau jadi pilot. Maka kalau misalnya jadi pilot itu aku mesti ngapain? Kondisi finansialku seperti apa? Kalau pilot mahal, mesti ada beasiswa kah dan lain sebagainya. Orang tua seperti apa? Aku takut ketinggian gak ya? Gimana mau jadi pilot kalau takut ketinggian? Gitu kan? Dia pasti akan struggling sendiri dengan keputusannya dia yang seperti itu. Mau jadi dokter? Oke, aku set goal jadi dokter, tapi takut darah. Atau ternyata dia adalah individu yang memiliki karakteristik panik, gampang panik. Dokter nggak bisa gampang panik, ya kan? Dokter pasti ada magang yang ditempatkan di IGD. Nah, gimana kalau misalnya dia ditempatkan di IGD panik, nggak bisa ambil keputusan, bingung juga, gitu ya. Jadi kita mesti paham dulu kita itu posisinya ada di mana, seperti apa, gitu.
Setelah set goals juga tidak membandingkan diri dengan orang lain, barulah kita cari step-stepsnya, maunya ngapain. Hargai steps kecil yang kita ambil. Walaupun itu tidak memberikan dampak yang signifikan seperti harapan kita, tapi itu adalah suatu proses yang dilewati. Jadi proses ini selain dia panjang, kalau orang-orang bilang enjoy the process. Kalau saya lebih suka bilang identifikasi prosesmu, kenali prosesmu seperti apa. Kalau cuma enjoy, yang nggak enjoy dilupakan. Kalau kita kenali prosesnya seperti apa, oh ini ada yang nggak enak. Kenapa dia nggak enaknya prosesnya ini? Aku mau lanjutin nggak? Kalau nggak, skip. Kalau misalnya aku mau perbaiki, maka perbaiki. Itu jadi part of the process juga. Itu jadi hargai, apresiasi diri kita sekecil-kecilnya gitulah ya, kasarannya gitu. Dan yang paling terakhir adalah mesti menyelaraskan ekspektasinya, harapannya seperti apa. Jangan sampai begitu tadi, oh udah nih kenal diriku segini, tapi ekspektasinya segini lah, nggak masuk sama aja gitu ya. Mau disetarakan ekspektasinya boleh, mau di bawah boleh gitu. Jadi nanti kalau misalnya ternyata hasilnya lebih besar, itu lebih bikin seneng lagi, lebih motivated lagi ke setiap individu seperti itu. Berarti ada kira-kira 4 langkah ya Kak? Ya 4 ya tadi ya. Ada 4 langkah, yaitu tadi jangan membandingkan diri sendiri, terus set goals, lalu juga Aware ya. Awareness bahasanya tuh. Oke. Berarti sama yang terakhir menyelaraskan ekspektasi kita sama realita seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas itu ya, Kak, 4 langkah dalam mengatasi demotivasi, cari motivasi lagi. Nah, tapi seringkali juga kita tuh merasa takut sama ragu untuk mengambil langkah ke depan. Jadi walaupun kita udah punya motivasi dan sebagainya, tapi kita tetap merasa takut dan ragu gitu kan. Nah, kalau misalnya udah merasa takut dan ragu kayak gitu, itu kira-kira kita harus gimana? Ada sebuah lagu yang teman-teman mungkin tahu lagu ini karena sempat terkenal di masanya. There's always be a day when. Oh iya. Tahu. Day one Day one akan selalu ada hari pertama. Pertama kali sekolah, pertama kali ngetik bab 1, pertama kali ngetik tugas, itu akan selalu ada hari pertama. Kalau kita tidak beranjak, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Stuck, overthinking, gak gerak kita jadinya. Apapun day one yang kita miliki, yang kita alami, yang kita experience, itu tetap adalah sebuah proses dan langkah yang kita ambil. Kita hargai day one-nya kita itu seperti apa. Day one itu gak harus mengambil langkah besar, tidak. Mulailah dari langkah yang paling kecil. Misalnya kan tadi pertanyaannya adalah ragu nih untuk ngambil langkahnya seperti apa. Carilah langkah yang tidak membuatmu ragu. Carilah langkah yang kamu tuh memang benar-benar yakin bahwa aku bisa, karena memang aku capable di situ. Contoh misalnya mau datang ke UNER gitu ya, mau datang ke UNER dari arah Rungkut. Oke, datang dari ke UNER dari arah Rungkut. Mau lewat jalan yang mana ya? Kalau misalnya lewat pilihannya mau lewat yang Kertajaya kah atau mau lewat Panjangjiwo kah? Oh, aku lebih nyaman atau aku lebih hafal kalau lewat Kertajaya misalnya. Lewatlah jalan Kertajaya. Jangan lewat yang Panjangjiwo. Nanti nyasar, nanti bingung. Kalau misalnya nggak kenal sama resikonya atau nggak mau atau belum siap untuk menerima resiko negatifnya dan mau mentoleransi itu, bingung di tengah jalan. Ambil jalan yang kamu memang bisa. Ambil jalan yang memang itu sudah sangat familiar bagimu sehingga kamu yakin untuk melakukannya. Gitu. Nah, tapi gimana caranya kita tahu jalan yang sesuai atau yang kira buat kita itu caranya tahunya gimana sih? Tadi dari self awareness itu, dari kita set goals itu tadi, dari kita puzzling itu tadi, kan kita tadi mengempower apa aja yang perlu dilakukan, apa
bisanya apa, aku nggak bisanya apa. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa paham, oh aku di sini, oh siapa yang bisa bantu aku, oh siapa yang support aku. Dari situ kita bisa tahu mana yang kita nyaman gitu. Atau misalnya teman-teman berkaitan dengan keterampilan tertentu, kalau misalnya merasa oh, aku belum terampil nih, aku belum punya skill ini, ikut pelatihan, seminar. Sekarang udah semenjak COVID ya, webinar banyak gitu ya, bisa ikut webinar untuk online dengan waktu yang terbatas misalnya gitu. Silakan dilakukan gitu untuk mengembangkan, untuk memastikan apakah aku memang suka, apakah aku memang bisa atau tidak. Jadi memang strateginya kita harus mengeksplorasi diri kita sendiri. Betul. Nah berarti itu apa ya, kayak berarti itu saran yang sangat bermanfaat juga berarti Kak untuk savers yang mungkin sedang merasa kebingungan dan terjebak dalam fase quarter life crisis itu tadi. Nah banyak banget Kak tadi udah poin menarik yang udah kita bahas juga tentang quarter life crisis. Nah dari jawaban-jawaban Kakak tuh kayak aku kayak tersadar gitu loh, ternyata masih banyak yang aku tuh nggak tahu tentang fase quarter life crisis itu tadi. Nah aku mau tanya satu lagi pertanyaan, ini pertanyaan terakhir Kak. Oke. Jadi menurut Kak Desi ini gimana sih cara kita membedakan apakah kita tuh benar-benar di fase quarter life crisis atau kita tuh cuma ya udah punya masalah aja biasa, kayak emang lagi capek aja atau kesusahan aja gitu Kak? Baik. Kalau misalnya mau hasil yang objektif, silahkan datang ke tenaga profesional untuk di screening, untuk measure. Karena kalau untuk quarter life crisis itu ada skala screeningnya sebetulnya memang gitu ya, yang bisa digunakan, yang teman-teman bisa datang ke tenaga profesional untuk menanyakan, di screening dulu gitu, supaya nggak self diagnose ya, supaya nggak salah juga gitu. Karena terkadang kan kita juga nggak menyadari apakah memang aku ada di fase quarter life crisis itu atau tidak. Seperti yang tadi saya bilang, orang itu kadang bilang quarter life crisis itu ya 25 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas gitu, yang 18, 19 nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu fase quarter life crisis itu sendiri gitu. Karena memang fase ini gejala-gejalanya atau indikasi-indikasinya itu kurang lebih hampir sama dengan entah itu kecemasan, stres, seperti itu, hal-hal yang biasa dalam tanda kutip terjadi di kalangan dewasa awal, di earlier dewasa awal gitu ya. Nah itu teman-teman juga mesti pahami ketika memang sudah ada gejala-gejala baik fisik maupun psikis yang menurut teman-teman itu aku nggak gini sebelumnya, mengganggu sehari-hari. Nah ini mulai dicek apakah aku benar quarter life crisis atau ya karena aku memang lagi banyak persoalan yang melatar belakangi adanya kecemasan, overthinking, stres itu muncul. Tapi di perbedaan tersebut kira-kira ada hal yang benar-benar signifikan bedanya gitu ya Kak, antara memang lagi quarter life crisis atau ya kita lagi kesulitan aja gitu? Mungkin salah satu perbedaan yang bisa digambarkan secara garis besar adalah ketika kita sudah bingung untuk jangka panjangnya. Jangka panjang, misal hari ini minggu depan aku mau ujian, itu bingung, cemas, itu belum tentu quarter life crisis. Tapi ketika nanti aku pulang, aku nanti setelah lulus kuliah aku jadi apa? Terus ini nanti gimana ya, nanti kalau misalnya aku kuliah prosesnya seperti apa? Aku bisa nggak ya? Ketika kita sudah memilih sesuatu hal yang panjang, yang jauh, ya itu bisa mengindikasikan adanya kebingungan di usia-usia itu, fase quarter life crisis. Berarti emang bedanya itu jangka waktunya ya? Kayak misalnya karir itu kan panjang ya, perkawinan itu kan panjang juga gitu. Berarti kayak kalau misalnya emang udah merasa terganggu langsung aja ke yang udah profesional. Betul. Nah ternyata tadi itu pertanyaan terakhir kalau untuk Kak Desi untuk sesi jawab kita kali ini. Oke, nggak kerasa banget gak sih Kak? Sudah selesai, udah pertanyaan terakhir gitu. Seru banget ya tadi, Iya, kayak seru banget. pengen naik lagi gitu. Iya, aduh. Di belakang layar. Ayo, boleh Kak. Nah, mungkin dari Kak Desi sendiri ada nggak pesan atau closing statement nih Kak untuk para savers yang memang lagi menghadapi fase ini?
Baik. Untuk savers yang ada di rumah, ketika kalian memang sudah merasakan sesuatu kejanggalan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik itu yang kalian rasakan secara fisik maupun secara psikis, segeralah untuk mencari bantuan, baik itu ke tenaga profesional atau sekecil-kecilnya adalah ke teman terdekat kalian. Kalian boleh menceritakan ke seseorang yang sudah kalian tunjuk yang menjadi tempat yang aman dan juga aman untuk kalian mencurahkan isi hati, unek-unek kalian. Karena ketika kita sudah berada di fase quarter life crisis ataupun di fase kehidupan lainnya atau kondisi psikologis tertentu, itu kita pasti akan membutuhkan treatment yang tepat supaya tidak salah langkah dan tidak salah. Terima kasih banyak Kak Desi atas hari-harinya, atas waktunya Kak. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga menjadi pembicara pada episode kali ini. Sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Savers yang telah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Semoga apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Kak Desi, kayak jangan takut untuk meminta bantuan, kemudian eksplorasi diri, dan pokoknya quarter life crisis itu adalah proses yang memang wajar untuk dialami dan prosesnya tuh panjang ya Kak. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja Savers, dan kalau memang perlu istirahat dulu, dan kalau perlu minta bantuan dulu aja, nggak apa-apa. Nah, semoga apa yang tadi udah kita obrolin nih, apa yang udah disampaikan sama Kak Desi bisa membantu Savers semua yang sedang berada di fase quarter life crisis untuk mengatasi dan akhirnya keluar dari fase ini. Betul banget sih Kak. Oke, sampai jumpa pada episode selanjutnya ya Savers. Tetap semangat dan juga dijaga kesehatannya. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau ajak Kak Desi untuk sama-sama nyebutin tagline ASAP nih. Oke, gimana itu? Nah, jadi tagline-nya nanti kalau aku sebut Airlangga Safe Space, jawabannya save me, save you, save us. Oke. Aman ya Kak? Save me, save you, save us. Oke, aman ya Kak? Ya. Nah, kita bareng-bareng ya, Savers sama Kak Desi. Airlangga Safe Space, save me, Save you, save us. us. Oke. Oke, aduh mau diulang lagi Kak? Diulang lagi. Iya, boleh. Oke. Save me dulu ya. Iya. Oke. Save you, save us. Oke, kita mulai ya. Airlangga Safe Space, save me, save you, save us. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih banyak Kak. Isa, kalau aku pengen curhat dan dibacain kayak podcast tadi, bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Bisa banget dong Kak. Bisa banget. Dan mau tahu nggak nih caranya? Mau kasih tau dong ke Savers Oke, juga oke, lagi oke, nonton oke. podcast ini. Oke, jadi nih Savers, buat kalian yang pingin curhat secara anonim seperti Savers tadi yang udah kita bacain curhatannya, bisa langsung aja kunjungin laman bit.ly/earsonyou ya. Nah, Savers boleh berkeluh kesah tentang apapun, tentang masalah kuliah, masalah cinta, ataupun masalah hidup nih Savers. Semuanya bakalan kami dengarkan tanpa menghakimi because we are all ears for you. Bener banget tuh Savers. Selain itu, Savers juga bisa loh kalau pengen minta pendapat ataupun solusi dari permasalahan kalian. Nanti bakal kami tanggapi melalui email Savers yang tercantum. Tapi ini bersifat opsional kok, jadi Savers bebas milih mau curhatannya ditanggepin atau nggak ditanggepin. Jadi jangan ragu untuk mencurahkan isi hati kalian ya Savers, karena layanan ini bersifat anonim dan juga gratis. Wah, keren banget tuh Kak. Nah, sebelum kita berpisah nih Savers, yuk follow dulu Instagram dan juga TikTok @erlangga.safespace dan ikutin terus podcast kami ya teman-teman supaya kita bisa ngobrol lagi dan melepaskan beban bersama lagi. Remember, we are all ears for you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Savers. Dadah.